Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini semoga kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mengikuti kegiatan perkuliahan dari rumah. Pada pertemuan keempat ini ya, kita akan membahas tentang proses dalam sistem operasi. Nah, proses dalam sistem operasi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, proses yang dapat mengeksekusi berbagai jenis program. Nah, proses ini juga dibagi lagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama adalah dengan menggunakan program yang disebut dengan sistem batch, ya, mengerjakan aplikasi itu dengan menggunakan job ya. Jadi semuanya dikumpulkan dalam satu job kemudian dieksekusi. Kemudian yang kedua, program time sharing, di mana dia berdasarkan task ya, pekerjaan. Jadi dia bekerja secara bergantian. Kemudian yang kedua adalah program yang sedang dieksekusi dilakukan secara sekuensial, jadi berdasarkan dengan urutan. Nah, di dalam aplikasi yang seperti ini akan terdapat ya sebuah program counter di mana di situ ada stack dan ada daerah data. Jadi sehingga akses programnya itu dilakukan secara berurut berdasarkan data yang masuk. Kemudian untuk proses sendiri itu memiliki 5 status. Yang pertama, untuk proses yang sedang dibuat atau baru masuk itu disebut dengan status baru. Nah, ketika dia beralih untuk dikerjakan, maka statusnya berubah menjadi running. Nah, setelah running mungkin ada beberapa penggunaan perangkat ya, atau ada event yang mau lewat sehingga dia harus berubah status menjadi waiting. Lalu setelah menunggu dan proses yang tadi itu sudah lewat selesai, maka dia masuk dalam kondisi ready untuk menyelesaikan prosesnya. Kemudian setelah semua proses selesai, maka dia akan menuju ke status yang namanya terminate atau selesai ya, berhenti. Kemudian perubahan keadaan proses itu bisa dilihat di sini ya. Bisa dilihat di sini di mana proses yang sudah terbentuk atau terbuat itu yang disetujui oleh prosesor atau CPU akan masuk dalam kondisi ready. Jadi kalau ada proses yang masuk yang baru, dia akan disetujui dulu ya. Dia akan meminta persetujuan dulu dari prosesor, jangan sampai sedang ada proses di dalam sehingga dia tidak bisa masuk. Nah, kemudian pada saat dia sudah ready, kemungkinan dia akan dijalankan ya. Jadi dia akan jalan, dieksekusi. Nah, pada saat berjalan, seperti saya katakan tadi, ada I/O atau event yang menunggu, atau dia yang menunggu I/O event ya, maka dia akan masuk ke dalam status yang namanya waiting ya, waiting. Jadi dia akan menunggu kemudian sampai penggunaan input output ini selesai, lalu masuk di ready, lalu di running kembali. Nah, kondisi yang kedua adalah ketika dia sementara running diinterupsi oleh aplikasi ataupun ada yang menghentikan dia sejenak sehingga dia harus kembali ke status ready ya. Kemudian setelah itu dia akan masuk ke running lagi untuk dieksekusi dan menyelesaikan prosesnya sampai tuntas, lalu masuk ke proses terminate ya, keluar untuk dihentikan. Itu ya. Jadi ada 3 kondisinya di sini.
yaitu interrupt, kemudian I/O event wait ya. Ada I/O yang mau digunakan atau ada event yang sedang menunggu, kemudian proses selesai itu akan terminate ya. Nah, setiap proses dalam sistem operasi itu dibentuk dalam control block ya. Kemudian di dalam control block itu berisi informasi seputar ini ya. Jadi ada status proses, program counter, CPU register, semua nanti ini akan dibutuhkan ketika proses tersebut akan dipanggil oleh CPU. Nah, kemudian penjadwalan dalam proses bisa dilihat di sini, yaitu penjadwalan itu bersifatnya antrian seperti ini, kecuali kalau ada interupsi seperti ini tadi. Jadi ada sesuatu yang mau lewat ya, misalkan apalagi namanya, sementara dia proses kemudian ada yang mau ada yang mau dikerjakan, maka dia akan bergeser ke sini. Nah, setelah itu nanti dia kembali untuk melakukan atau menyelesaikan proses yang tertunda. Nah, jenis antrian ini ada beberapa, ada 3 ya. Ada namanya job queue, ready queue, dan device queue. Jadi ada pekerjaan yang masuk ke dalam antrian, ya. Ada proses yang sedang berjalan yang masuk ke dalam antrian, atau ada perangkat I/O yang masuk ke dalam antrian. Nah, kemudian penjadwalan atau scheduler terbagi atas 2, yaitu long term scheduler dan short term scheduler. Nah, di mana keduanya ini adalah penjadwalan dalam sistem operasi. Long term itu jarang terjadi ya, karena hitungannya dalam detik atau menit. Jadi dia prosesnya lama, digunakan untuk mengontrol multiprogramming. Jadi nanti pada saat kita menggunakan multiprogramming ya, baru ini terjadi. Sedangkan short term scheduler itu sering terjadi dan dijadwalkan cepat ya, dalam milidetik. Milidetik itu ya tergantung dari kecepatan prosesor ya. Kalau prosesornya sudah nano berarti nano milisecond. Nah, gambaran proses ada 2, yaitu input-output bound process, lingkup input-output ya, proses yang berada pada I/O dan proses pada CPU. Nah, proses pada I/O itu butuh waktu yang banyak karena dia punya prosesor tidak lebih cepat daripada CPU ya. Nah, kemudian juga di CPU itu membutuhkan waktu yang banyak untuk menjalankan I/O ya, karena perpindahan dari CPU ke I/O itu butuh ada delay. Nah, di I/O lingkup prosesor input output itu CPU-nya memiliki burst time yang lebih singkat, sedangkan pada lingkup CPU itu burst time-nya lebih lama. Nah, context switch itu terjadi pada saat CPU berpindah proses ke proses lain. Nah, di sini butuh waktu atau butuh delay ya, sehingga ada waktu yang diperlukan untuk berpindah dari satu proses ke proses yang lain. Nah, kemudian proses yang lama itu disimpan, sedangkan proses yang baru dijalankan. Jadi ketika proses masuk ya yang baru, nah sementara di dalam CPU itu ada proses yang lain, maka proses yang sedang berjalan itu akan dipending, akan ditunda, akan dimasukkan ke dalam kondisi wait ya. Sedangkan proses yang sedang yang sementara masuk itu akan masuk ke dalam tunda ya. Jadi ditunda dulu. Kemudian pada saat perpindahan proses, sistem tidak bekerja. Jadi sistem itu tidak bekerja pada saat ada perpindahan. Saya sampaikan tadi bahwa butuh waktu ya. Inilah dia tidak bekerja. Kemudian waktu yang dibutuhkan tergantung pada perangkat keras. Jadi perangkat kerasnya ya, kalau misalnya prosesornya cepat menggunakan Core i, maka mungkin lebih cepat dibandingkan dengan menggunakan Celeron atau Intel Inside saja. Operasi pada proses itu ada 2, yaitu pembuatan proses dan penghentian. Jadi setiap proses yang dijalankan itu harus ada mekanisme untuk menghentikannya.
Nah, proses dibuat dengan memberikan identitas pada setiap proses, kemudian menyisipkan proses pada list ya. Jadi kalau ada misalkan proses yang mau disisip, dimasukkan dalam list. Menentukan prioritas awal proses, yang mana yang menjadi proses awal dalam setiap proses. Kemudian tadi sudah ada, setiap proses itu mesti memiliki control block ya, yang disebut dengan PCB. Mengalokasikan resource awal bagi setiap proses yang akan masuk ke dalam list. Nah, setelah proses itu berjalan, dia harus dihentikan. Berarti jika telah menyelesaikan pernyataan terakhir, jadi ada statement terakhir. Biasanya itu kalau di bahasa pemrograman end ataupun return, itu adalah bagian akhir dari satu proses. Sistem operasi akan menghapus proses dan menggunakan sistem call exit. Jadi semua proses yang sudah dihentikan itu harus dihapus dari list proses ya, dengan memanggil sistem call exit. Kemudian penghapusan proses akan sangat kompleks bila mana terdapat proses lain. Jadi proses yang ada anak-anaknya itu tidak bisa langsung dihapus. Dia harus menghapus dulu anaknya ya, baru menghapus induknya, baru neneknya, baru nenek kakeknya, baru buyutnya dan seterusnya ke atas. Jadi bukan di atasnya yang dihapus, tapi paling bawah dulu, yang paling muda dulu, kemudian yang paling tua. Saya lanjut bahwa di proses itu sebaiknya ada kerjasama karena dengan demikian maka akan meningkatkan kecepatan komputasi dan proses yang terbagi dengan modul-modul bisa dipakai secara bersama sehingga tidak membebani media penyimpanan juga, dan memori juga tidak akan terbebani. Jadi hanya satu tempat untuk itu, kemudian tinggal dipanggil ya, tidak perlu lagi buka tempat lain untuk proses yang sama. Oke. Komunikasi antar proses itu terjadi dengan sistem pesan. Misalkan kita membuka aplikasi, kemudian butuh perangkat misalkan, maka aplikasi tersebut akan mengirim pesan untuk menggunakan perangkat yang dibutuhkan. Lalu ketika perangkat yang dibutuhkan itu tidak ada kegiatan, tidak ada aktivitas atau idle, maka dia akan mengirim pesan balik bahwa saya siap untuk dialokasikan. Nah, untuk mengirim pesan tentunya itu butuh komunikasi, sehingga di sistem operasi itu akan menggunakan saluran komunikasi, biasanya disebut dengan bus ya. Biasanya disebut dengan bus. Kemudian ya butuh juga memori, kemudian butuh juga logika. Nah, pertukaran pesan pada proses itu untuk pengiriman disebut dengan send, dan untuk penerimaan disebut dengan receive ya. Jadi untuk mengirim data itu pakai send, dan menerima data itu dengan menggunakan receive. Trade, keuntungannya respon lebih cepat, menggunakan resource bersama lebih ekonomis, dan meningkatkan utilitas arsitektur mikroprosesor. Nah, contoh trade ini bisa Anda lihat pada saat Anda mengirim WA ke satu orang, maka semua pesan akan ada dalam satu thread ya, satu tempat. Nah, itu mengurangi beban daripada mikroprosesor atau CPU. Karena kenapa? Semua proses dikumpulkan dalam satu tempat ya. Jadi tidak perlu Anda buka lagi misalkan nomor XS1 mengirim pesan ke kita seperti biasanya SMS pada sistem operasi Symbian itu bertumpuk ya, dari nomor yang sama semuanya ada beberapa itu ya, sehingga mengurangi ya, karena itu butuh tempat maka itu akan mengurangi space, kemudian prosesor juga akan terbebani. Itu jadi intinya bahwa thread itu responnya lebih cepat, menggunakan resource bersama, kemudian lebih ekonomis ya, dan terakhir meningkatkan arsitektur komputer. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Ya tetap jaga protokol kesehatan ya, ikuti instruksi pemerintah untuk penanganan dan pemutusan rantai COVID. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua.